Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Serini Abdillah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan saya semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Google Classroom pada pembelajaran online. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi, yang tidak lagi terbatas pada surat kabar, informasi audio visual, elektronik, tetapi juga mencakup sumber informasi lainnya. Nah, salah satunya itu adalah internet. Nah, salah satu bidang yang mendapatkan dampak signifikan dalam perkembangan teknologi ini adalah yaitu bidang pendidikan. Nah, di mana pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang mengandung informasi pendidikan yang memiliki unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyampaian gagasan, gagasan dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri. Itu menurut Science et al. 2016. Nah, kalau dalam konteks pembelajaran secara online atau daring, siswa dapat berhubung secara cepat dan langsung dengan teks, gambar, suara, data, atau video dua arah dengan bimbingan berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran berbasis daring atau online ini dibutuhkan sebagai sarana atau alat pendukung proses pembelajaran. Nah, salah satu media yang sering digunakan saat ini adalah aplikasi pada telepon genggam atau handphone. Banyak berbagai macam media pembelajaran yang ada, salah satunya yaitu penggunaan media aplikasi Google Classroom yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk membantu mempermudah pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Nah, dari pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran online ini juga mendapatkan beberapa aspek ruang lingkup. Nah, yang pertama itu ada alternatif pembelajaran online. Jadi Google Classroom memungkinkan pembelajaran daring tanpa memerlukan kehadiran fisik ke sekolah. Nah, dengan platform ini, guru dapat membuat kelas virtual dan mengelola materi, pembelajaran, tugas, dan interaksi dengan siswa secara online. Yang kedua yaitu tentu saja hemat biaya dan waktu. Nah, Google Classroom ini mengurangi biaya cetak dan distribusi materi pembelajaran. Nah, selain itu juga siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, serta menghemat waktu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yang ketiga itu ada fleksibel. Maksudnya itu siswa dapat mengakses Google Classroom melalui komputer, smartphone, atau tablet. Nah, mereka juga dapat mengumpulkan tugas dan berpartisipasi dalam diskusi dan mengakses materi pembelajaran dengan mudah. Yang keempat, selanjutnya itu ada kemudahan pengumpulan tugas. Jadi dengan fitur duet date pada Google Classroom ini membantu mengurangi keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas. Nah, guru juga dapat mengatur tenggat waktu dan mengingatkan siswa secara otomatis. Selanjutnya itu ada interaksi guru dan siswa. Jadi di Google Classroom ini memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa melalui postingan, komentar, dan ada pesan pribadi. Nah, ini juga memungkinkan interaksi yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya itu ada pengolahan materi. Jadi guru dapat mengunggah materi, pembelajaran, tugas, dan sumber daya lainnya ke Google Classroom ini. Siswa dapat mengaksesnya dengan mudah dan menggunakan secara referensi mereka. Selanjutnya itu ada kolaborasi. Jadi Google Classroom ini memungkinkan kolaborasi antara siswa dan mereka juga dapat berdiskusi, berbagi ide, dan bekerjasama dalam proyek. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada penjelasan tentang platform Google Classroom. Jadi
Google Classroom merupakan aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Nah, aplikasi ini juga membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam dan tanpa kontak fisik secara langsung, dan lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak lagi menggunakan kertas dalam mengumpulkan tugasnya. Itu menurut Napsari tahun 2019. Nah, sedangkan menurut Nurdin Asnawi 2018-17 menyebutkan aplikasi Google Classroom ini suatu serabi pembelajaran campuran yang ditunjukkan untuk setiap ruang lingkup pendidikan sebagai jalan keluar dari kesulitan dalam membuat atau membagi dan mengumpulkan suatu penugasan tanpa kertas. Nah, aplikasi ini juga merupakan salah satu platform terbaik untuk meningkatkan alur kerja guru. Oke. Nah, selanjutnya menurut Pradana dan Harimurti tahun 2017, mereka menjelaskan beberapa fungsi dan manfaat Google Classroom ini. Nah, yang pertama yaitu ada kelas dapat disiapkan dengan mudah. Jadi pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa serta asisten pengajar. Kemudian di dalam kelas tersebut mereka itu dapat berbagi informasi, bisa mengumumkan apa saja di situ, serta bisa buat mengumpulkan tugas, serta ada pertanyaan gitu kan. Selanjutnya yaitu ada waktu, menghemat waktu dan kertas. Jadi pengajar dapat membuat kelas. Nah, mereka tuh memberikan tugas dan berkomunikasi dengan siswanya itu semuanya tuh bisa dilakukan di satu tempat. Selanjutnya itu ada pengelolaan yang baik. Jadi siswa dapat melihat tugas di halaman tugas, di aliran kelas maupun di kalender kelas. Semua materi otomatis tersimpan secara otomatis dalam folder Google Drive. Penyempurnaan komunikasi dan masukan. Jadi pengajar ini dapat membuat tugas, mengirimkan pengumuman, dan memberikan diskusi kelas secara langsung. Siswa juga dapat berbagi materi satu sama lain dan berinteraksi dalam aliran kelas tersebut melalui email. Nah, pengajar juga dapat memberikan atau dapat melihat dengan cepat siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugas, serta langsung memberikan nilai dan masukan real time. Dan untuk selanjutnya yaitu ada dapat digunakan sebagai aplikasi yang digunakan. Maksudnya kelas ini berfungsi dengan Google Dokumen, kalender, Gmail, Google Drive, dan folder. Selanjutnya yaitu jelas, aman, dan terjangkau. Kelas ini disediakan secara gratis. Kelas tidak berisi iklan dan tidak pernah menggunakan konten atau data siswa yang untuk tujuan iklan. Itu ada fitur yang terdapat di dalam platform Google Classroom. Yang pertama yaitu ada assignments atau tugas. Penugasan disimpan dalam dokumen yang ada di Google Drive siswa dengan guru, file di Google Drive siswa, dan kemudian diserahkan kepada penilai. Selanjutnya yaitu ada grading atau pengukuran. Jadi Google Classroom mendukung banyak skema penilaian yang berbeda. Guru memiliki pemilihan untuk melampirkan file tugas sehingga siswa dapat melihat, mengedit, dan mendapatkan salinan individu. Nah, siswa juga dapat membuat file dan kemudian menempelkan ke tugasnya jika salinan file tidak dibuat oleh guru. Selanjutnya guru memiliki pilihan untuk memantau kemajuan siswa pada tugas di mana mereka dapat memberikan komentar dan edit. Selanjutnya yang ketiga ada communication atau komunikasi. Jadi pengumuman dapat dipost oleh guru ke arus kelas yang dapat dikomentari oleh siswa yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Selanjutnya itu ada time cost atau hemat waktu. Jadi guru itu dapat menambahkan siswa dengan memberikan siswa kode untuk mengikuti kelas tersebut.
Nah, guru juga dapat berbagi tulisan di beberapa kelas dan arsip kelas untuk kelas masa depan. Pekerjaan siswa, tugas, pertanyaan, nilai, komentar, semua itu dapat diatur oleh satu kelas atau semua kelas, atau diurutkan menurut apa aja yang perlu dikaji. Selanjutnya ada arsip Chorus, yaitu ada arsip program, yaitu kelas memungkinkan infrastruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir masa jabatan atau tahunan. Jadi saat kursus diarsipkan, situs tersebut dihapus dari beranda dan ditetapkan di arsip kelas untuk membantu guru mempertahankan kelas mereka saat ini. Jadi ketika kursus diarsipkan, guru dapat melihatnya namun tidak dapat melakukan perubahan apapun sampai dipulihkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada mobile application atau aplikasi dalam telepon genggam. Jadi aplikasi seluler Google Classroom ini yang diperkenalkan pada tahun 2015 bulan Januari, tersedia pada aplikasi iOS dan Android. Nah, aplikasi ini juga membiarkan penggunaan mengambil foto dan menempelkan ke tugas mereka sebagai file dari aplikasi lainnya yang mendukung akses offline. Selanjutnya yaitu cara menggunakan Google Classroom. Jadi saat pertama kali menggunakan Google Classroom, terlebih dahulu harus masuk atau membuat akun Google. Nah, selanjutnya adalah mencari produk Google Classroom tersebut melalui pencarian Google. Setelah masuk pada akun Google dan di Classroom, kita itu dihadapkan pada 3 menu utama, yaitu ada stream atau aliran, classwork atau aktivitas siswa, dan people itu untuk orang. Itu cara penggunaan Google Classroom dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu ada penggunaan untuk guru, yang kedua yaitu penggunaan untuk siswa. Di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan untuk guru dulu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam menggunakan Google Classroom ini, yang pertama harus membuat kelas. Jadi untuk membuat kelas itu yang pertama harus login atau masuk ke aplikasi Google Classroom yang telah di-download di-download di Play Store atau di App Store, atau buka di laman classroom.google.com. Selanjutnya yang kedua yaitu pada layar muncul sejumlah pilihan. Di bagian layar atas ada menu Class Page, kemudian klik itu, lalu pilih lagi create class, lalu yang ketiga itu isi formulir tersebut. Nah, untuk klik create itu maka kelas berhasil kamu buat. Jadi yang selanjutnya itu ada mengundang siswa. Jadi pertama kali pilih kelas yang bakal dibagikan. Kedua yaitu lihat bagian kiri bawah judul kelas, ada menu di kode kelas. Nah, klik kode tersebut. Setelah itu copy dan bagikan ke para siswa. Selanjutnya yaitu membuat tugas. Jadi pertama pada menu klik tugas kelas dan pilih tugas, kemudian isi judul tugas itu beserta petunjuk untuk mengerjakannya. Apabila tidak menambahkan materi atau melampirkan file, cukup klik menu saja atau menu tambahan. Setelah itu masuk ke bagian setting atau alur ketentuan tugas seperti poin, batasan waktu pengerjaannya. Lalu jika sudah, klik tugaskan. Selanjutnya yaitu memposting materi. Jadi pertama pada menu klik tugas kelas dan pilihan materi, kemudian isi judulnya nih di deskripsi materi tersebut. Lalu klik tambahan untuk melampirkan materi atau file dari link file atau Google Drive ataupun link YouTube ataupun apapun itu. Kemudian masukkan ke bagian setting dan alur mau ditunjukkan kepada siapa saja materi topik tersebut. Selanjutnya yaitu ada
melihat tugas yang dikirim. Jadi pada menu klik tugas kelas dan pilih atau klik tugas itu, kemudian pada menu tersebut akan ditampilkan detail tugas. Kemudian klik diserahkan, lalu akan muncul data atau file jawaban dari siswa yang telah menyerahkan tugasnya. Nah, setelah itu ada selanjutnya itu ada Anda tinggal klik file tersebut dan lalu berikan penilaian atau tanggapan. Jika telah selesai, klik menu atau tombol kembalikan. Selanjutnya itu penggunaan untuk siswa. Jadi yang pertama itu yang pasti harus bergabung kelas. Oke, untuk pertama login atau masuk ke aplikasi Google Classroom yang telah di-download atau masuk ke halaman classroom.google.com, lalu pilih tanda plus yang berada di sudut kanan dan pilih gabung kelas. Nah, setelah itu masukkan kode yang telah diberikan guru dan lanjut klik gabung. Kalau untuk mengirimkan tugas, pada menu klik tugas kelas, kemudian pilih tugas yang akan kamu kerjakan. Nah, setelah itu bakalan muncul nih detail tugas yang telah dipilih. Lalu klik lihat pertanyaan untuk jawab pertanyaan. Setelah itu kamu dapat diarahkan ke halaman pertanyaan. Nah, kamu bisa langsung menjawabnya pada kolom yang telah disediakan. Apabila sudah selesai menjawab atau mengerjakan, klik serahkan atau selesai. Selanjutnya yaitu ada kelebihan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga mempunyai kelebihan atau kekurangan. Nah, untuk pertama itu saya akan menjelaskan kelebihan Google Classroom. Jadi yang pasti mudah digunakan, dan yang pasti menghemat waktu dan berbasis cloud, fleksibel, dan yang lebih penting ini gratis dan ramah seluler. Selanjutnya pastinya ada kekurangan atau kelemahan dari aplikasi Google Classroom ini. Yang pertama, Google Classroom ini berbasis web yang mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk terkoneksi dengan internet, ya kan? Sehingga apabila daerah dengan koneksi internet yang tidak memudahi atau memenuhi gitu ya, tentu akan kesulitan untuk mengaksesnya. Selanjutnya itu pembelajaran yang dilakukan jadi bersifat individual sehingga mengurangi pembelajaran sosial peserta didik. Selanjutnya yaitu ada aplikasi peserta didik tidak kritis dan yang pastinya terjadi kesalahan materi dan dampak ke pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antara peserta didik, sehingga memperlambat terbentuknya nilai dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan bagian terakhir. Jadi kesimpulan dari materi-materi sebelumnya yaitu Google Classroom yaitu merupakan platform yang memfasilitasi pembelajaran online. Nah, Google Classroom juga membantu pembelajaran online menjadi lebih terstruktur dan efisien. Nah, fungsinya yaitu untuk memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan siswa tanpa menggunakan kertas dan tetap langsung atau berinteraksi secara langsung atau face to face. Siswa juga dapat berbagi materi di antara mereka sendiri dan berinteraksi dalam proses kelas melalui email. Selanjutnya, guru juga dapat dengan cepat melihat siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugasnya secara langsung, memberikan nilai dan masukan secara real time. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.